Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi terbaru menggebu-gebu ya pidato untuk calon gubernur Jawa Barat. Ini tamparan keras buat yang sering memfitnah Kang Deddy, katanya ini langsung dijawab oleh Kang Deddy terbaru. Dan nanti juga kita akan melihat dari Gus Abbas Buntet yang mana menggelegar banget ini buat jamaah, bertepuk tangan dan sangat-sangat tersentuh ya. Oke, kita doakan Kang Deddy sehat selalu, Gus Abbas Buntet sehat selalu. Kita ke videonya. Di era sekarang, apakah pikiran itu relevan? Ya relevan. Karena relevan itu harus ditumbuhkan dalam gagasan-gagasan lokal, gagasan-gagasan yang bersifat garis luhur dalam bahasa saya. Sesungguhnya tantangan politik saya yang terbesar hari ini adalah bukan memperjuangkan popularitas saya dari dulu, bukan memperjuangkan elektabilitas. Kayak kalau popularitas dan elektabilitas sejak zaman mati saya selalu tinggi. Tetapi apa sih yang lagi saya arungi, lagi saya perjuangkan, dan kenapa ada badai yang terus menerpa? Karena saya lagi memperjuangkan tentang entitas, pikiran, ideologi, harkat, martabat orang Sunda. Apakah orang Sunda Cirebon? Apakah orang Sunda Priangan? Apakah orang Sunda Kulon? Apakah orang Sunda Betawi? Yang itu tidak hanya Jawa Barat, lingkupnya sangat luas, disebutnya ideologi Sunda Land. Saya lagi memperjuangkan itu. Memperjuangkan itu dari apa? Dari sebuah penghinaan. Kenapa? Tidak akan ada kebesaran sebuah bangsa, tidak akan ada kebesaran sebuah wilayah rakyatnya kalau sudah dari awal ideologinya terpinggirkan. Kenapa? Dia akan kalah dalam klan dan dia akan menjadi subordinasi di sebuah peradaban. Itu saja. Karena itu yang saya perjuangkan, maka saya harus siap menghadapi gelombang serangan ideologi. Gelombang serangan ideologi itu yang namanya badai pemurtadan, badai pemusyrikan, dan sentimen-sentimen yang bersifat personal, yang bersifat keyakinan individual, yang itu tidak ada kaitannya dengan konstitusi, dan itu tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Kita disesatkan lama politik kita dalam politik identitas, yang akhirnya apa? Banyak orang yang berkamuflase agama melakukan penyimpangan anggaran. Anggaran hanya diberikan pada kelompoknya, anggaran hanya diberikan pada saudaranya, anggaran pada diberikan hanya pada kelompok yang berorientasi pada kepartaiannya. Padahal itu anggaran negara. Di situ menurut saya agama dinistakan, dan orang-orang seperti ini telah menistakan agama. Bangsa ini tidak akan menjadi negara maju, menjadi bangsa besar kalau cara berpikirnya seperti itu, dan tidak akan pernah berubah kalau politisi terus-terusan takut. Kenapa takut? Takut kehilangan popularitas, takut kehilangan elektabilitas, takut tidak dipilih, takut tidak terpilih. Anda sudah menuhankan elektoral. Saya katakan, Anda sebagai politisi sudah menuhankan elektoral. Anda sebagai politisi sudah menuhankan popularitas. Kenapa? Politisi Bung Karno mengambil resiko, dan hari ini Pak Prabowo politisi yang berani mengambil resiko itu. Pertanyaannya adalah, kalau ngomong elektoral, apakah berpikir politik kehilangan elektoral? Tidak. Saya jadi bupati dalam pengkafiran yang luar biasa, demo dalam setiap hari. Waktu itu saya masih jadi ketua Bukan. Elektoral keterpilihan saja pada periode kedua itu 66,86%, tertinggi dibanding dengan politisi yang selalu meneriakkan isu agama. Kenapa? Karena rakyat percaya. Isu apapun yang ditimpakan, kalau rakyat mendapat jaminan pendidikan, pasarnya baik, infrastrukturnya baik, layanan kantornya baik, pengelolaan anggarannya baik, pemimpinnya berkomitmen, tidak pernah pergi ke luar negeri, tidak pernah pergi ke luar kota yang tidak penting-penting banget, setiap hari menghabiskan diri untuk berkeliling ke masyarakat, membuka layanan online,
menjadi penerusnya ucapan-ucapannya ulama. Ulama meneruskan kepemimpinannya, ke ucapan-ucapannya ke Nabi. Maka sesungguhnya ajaran Islam yang paling utama itu apa? Islam yang paling utama adalah membangun kesetaraan manusia agar orang kaya tidak terjadi disparitas dengan orang-orang miskin, agar budak-budak belian dibebaskan, agar buruh upahnya baik. Itu ajaran Islam, mengajarkan kesetaraan manusia. Bahkan Quran sendiri mengancam sholatnya itu menjadi sesuatu yang lalai manakala dia tidak bisa memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan saya sedang dulu selalu ngomong di depan majelis ulama, kontrol keimanan saya, kontrol keberpihakan saya pada rakyat dan keberagaman saya itu bukan dari cara ibadah saya. Kontrol ketika saya nyusun APBD, apakah APBD saya berpihak pada 8 asnaf? Sahabat itu apal teng ubane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pada waktu umur sekian ubannya ada sekian. Kanjeng Nabi pada waktu sedo ubane ada sekian. Ini nganggep penting terhadap sesuatu sing kaitannya pada Kanjeng Nabi. Apa sih gunanya menghitung uban kalau untuk orang lain? Apa gunanya orang memperhatikan cara makannya orang ketika untuk orang lain? Apa sih gunanya kok memperhatikan berjalannya orang kalau itu orang lain? Tapi karena ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya kali agamane Gusti Allah, kaitannya kali akidah, kaitannya kali syariah, kaitannya kali hukum, kaitannya kali akhlakul karimah, kaitannya bari agamane Gusti Allah, maka apapun yang berkaitan kali Kanjeng Nabi harus dianggap penting. Niku uwane, niku cara makme, niku cara ngunjuke, apa maning nasabe mesti penting. Nika kadang-kadang niku ning Lampung dadi kiai ngomong sembarangan, nyong tara melu-melu masalah nasab ora penting, dasmu gundul. Sampeyan mengatakan itu dianggap tidak penting, sementara sahabat itu menganggap penting. Saya yakin kalau sahabat urip zaman sakmenika, kalau sahabat sekarang masih hidup, pasti sahabat yang pertama kali terdepan untuk memperjuangkan nasabnya Kanjeng Nabi. Ono wong nyangkokaken nasab bareng Kanjeng Nabi, wajib dicek betul apa tidak. Sahabat pasti ada di depan. Kadang-kadang sing ngomong kados ngoten kiai ngakune kiai NU maning. Ngisin-ngisin kiai. Gini mboten? Jadi sesuatu sing kaitannya kali Kanjeng Nabi penting apa mboten? Penting apa mboten? Penting, jangan dianggapnya penting, Bang. Wong berjalannya saja dicatat, doanya saja dicatat. Cara makmnya saja mengkunyahnya dicatat, ubannya Kanjeng Nabi dicatat karena dianggap penting, apalagi nasabnya Kanjeng Nabi yang mulia. Imam Ja'far Al-Barzanji menyebutkan nasabun tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza'u, karena menganggap penting. Taharahullah ta'ala min sifahil jahiliyah, diterangkan tentang masalah nasab Kanjeng Nabi itu Ibni Abdillah bin Abdul Muttalib terus sampai Nabi Ibrahim. Ojo sampai masyarakat Lampung mengatakan yang berkaitan dengan nasab Kanjeng Nabi dianggap orang penting. Seperti ini adalah bertentangan dengan wazifahnya para ulama, bertentangan dengan wazifahnya para sahabat. Sampean kadang-kadang saking wedi marang Habib nganti apa sing dianggap sing ono hubungane bari Kanjeng Nabi dianggap ora penting sampean. Ngrasane dadi kiai wis pensiun bae dadi kiai model koyo bila kula niku damel PWI Laskar Sabilillah niku kepentingan untuk membentengi bangsa dan agama. Ngucap bareng polisi ora meneng bae, sing dadi TNI keter dhewek. Sing dadi Banser bare Ansor ora tegas. Nunggu komando wikan kapan komandone medune. Kiai NU ne meneng mawon. Dirusak. Sampean niku bela Habib wani sampean, bela negara ora wani sampean. Bela Habib wani, bela NU sampai orang wani. Yang namanya NU sejarahnya dibelokkan, semuanya diam. Tapi ketika Habibnya disenggol, ngewat-ngewat, kamplang sampai NU apa dudu sampai. Bela kiai orang wani, bela Habib wani. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam.
Buya Ma'ruf Amin seorang ulama besar dilecehkan, dibabi-babi, kalian diam. Gus Yakut pimpinan Ansor dan Bansar di iblis Menteri Agama di iblis, kalian diam. Sampai tingkat para dulur, tingkat Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Bansar Ansor di PKI kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk. Aku takon ente wong NU asli apa dudu. Model kayak kue ngerasain bela NU dasmu, copot ente PCNU nya, copot ente loreng Bansarnya. Ora bisa membela Mbah Hasyim, ora bisa niku membela kiai, membela negara. Leres nambatan. Makanya justru sebetulnya perjalanan dan perjuangan ini yang harus ada di garda depan adalah Nahdlatul Ulama. Karena yang dirugikan, dicaci maki, dijatuhkan muruhnya adalah NU, yang dirampas jamaahnya NU, yang dicaci maki, dirampok sejarahnya NU, semuanya NU. Tapi pengurus NU dari awal, dari atas sampai bawah semuanya diam, bahkan masih ambivalen, masih bela Habib ben dasmu guntun. Wis orang usah ngaku tadi Mbah Hasyim, orang usah ngaku santrine Mbah Hasyim zaman. Menimbulkan harapan baru karena kandidat ketua Golkar mulai bermunculan. Tapi udahlah, hidup itu sudah ada garis takdirnya, sudah ada rezekinya masing-masing. Termasuk saya ketika di Golkar nggak bisa jadi gubernur, menang rekomendasi GSM. Tapi ketika di Gerindra, justru Golkar yang paling pertama menyampaikan rekomendasi pada saya. Memang saya harus keluar dulu baru jadi gubernur. Tetapi dibalik itu kan juga memberikan kebaikan bagi semua. Kenapa? Apa yang harus kita kagumi hari ini terhadap pimpinan nasional kita, Pak Prabowo Subianto, adalah konsistensi dan sikap sebagai seorang kesatrianya yang tidak pernah lanca-linci, luncat mulan, udar tina tali ganda, tidak pernah ingkar janji, selalu menghormati janji yang sudah diucapkan dan selalu menghormati kesetiaan pada sahabat. Dan itu dibuktikan Golkar mendapat berkah, Pak Erlangga bisa jadi Menko. Itu kan bukti bahwa tidak ada pemimpin di negeri ini yang memiliki hati yang sangat halus dan hati yang sangat terbuka kecuali Bapak Prabowo Subianto. Dan barangkali yang dalam 3 hari terakhir ini yang jadi perbincangan adalah bukan hanya pengambilan sumpah jabatan presiden, bukan hanya pelantikan menteri, tapi adanya dialog di atas mobil yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan presiden. Apa sebenarnya dalam pikiran dia? Yang ada dalam pikiran dia adalah dia selalu menghormati orang yang bekerja. Selain menghormati orang yang bekerja, dia selalu menghormati orang yang tidak pernah menagih terhadap jasa yang diperbuat. Dan itu punya kelas tersendiri dalam hidup. Nah, termasuk saya bertemu di pinggir jalan, mungkin dalam pikiran Pak Prabowo saya ini di gedung DPR pakai jas atau menemani makan pagi di K4, ternyata ngariung dengan warga biasa dan bertemu dengan saya pikir itulah seorang kesatria. Tetapi di balik itu kita tidak hanya untuk bernostalgia pada sikap-sikap kesatria, memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja. Kenapa? Karena memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja, sesungguhnya kita sedang menjerumuskannya. Maka kembali pada soksi, saya Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, tadi kita telah menyaksikan ya sebuah video yang pertama ada Kang Deddy Mulyadi memberikan sambutan atau sebuah sepatah dua patah kata untuk menyampaikan visi misi beliau menjadi gubernur Jawa Barat ya, di acara sebuah forum ya. Di situ terdapat para tokoh-tokoh partai Golkar ya, Bapak Ibu. Dan Kang Deddy menyebut bahwa udah nggak asing ya, udah nggak udah nggak ini lagi gitu ya. Kang Deddy sering
ya difitnah dan yang lainnya. Tapi Kang Deddy sabar, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga ada Gus Abbas Buntet ya, menyatakan ya katanya kita kalau Habib di senggol dikit kita ngamuk, tapi ketika ada kiai kiai anu kita di senggol, kita diam-diam aja, seperti itu. Secara garis umumnya seperti itu ya, Gus Abbas menyatakan. Oke, kita doakan aja semoga negara Indonesia, semua masyarakatnya sejahtera ya nanti di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita doakan para guru-guru kita sehat selalu, panjang umur, amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita juga semoga sehat selalu, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, terima kasih, itu dia informasi kali ini. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.